Assalamualaikum teman-teman. Pagi ini kita akan bersama-sama panen kangkung aquaponik. Kita lihat kangkungnya subur-subur. Nanti akan kita panen bersama untuk menu sarapan pagi. Tapi sebelum kita panen, saya akan memperkenalkan sistem aquaponik, instalasi aquaponik yang berada di sini. Coba kita lihat bahwa sistem aquaponik ini adalah sistem menanam dengan tanpa tanah. Di sini kita lihat kangkungnya subur sekali ini kangkung aquaponik hanya dengan air yang berasal dari kotoran ikan. Baik, langsung saja kita menuju ke TKP berikutnya, yaitu unsur-unsur yang harus kita penuhi dalam aquaponik. Yang pertama adalah kolam berisi air dan ikan. Ikannya apa saja boleh. Ada ikan patin albino, patin biasa, kemudian ada nilainya kalau pagi masih malu-malu ini. Di kolam ikan ini sudah bertahun-tahun, tapi kita pasang instalasi aquaponik baru saja. Awalnya dulu kolam biasa tanpa filter, tapi setelah saya tahu tentang aquaponik, saya mencoba untuk aplikasikan dalam sistem aquaponik, sehingga dapat kita lihat ini kolam setengah tahun tidak dikuras, ini masih terlihat bening. Itu salah satu keunggulan aquaponik, jadi kolamnya tetap bening. Unsur yang kedua dari kolam, kita menuju ke filter. Filter ada 3, ini saya coba buka ini filternya. Filter ada 3. Yang pertama filter mekanik atau mekanis, yang kedua filter biologis, kemudian yang ketiga sebetulnya bukan filter, ini samteng. Samteng ini penampung air yang sudah berisi nutrisi yang digunakan untuk tumbuhan. Kita jelaskan satu persatu. Ini filter mekanik. Filter mekanik ini tujuannya untuk memisahkan antara kotoran padat dan kotoran yang bukan padat. Jadi nanti kita buat dari kolam, kemudian di output ke filter ini. Air kita arahkan memutar, karena ini bentuknya dari drum bekas ini. Kita arahkan memutar sehingga kotoran padat dari ikan itu akan otomatis ikut berputar dan mengendap di dasar untuk kotoran padatnya. Kemudian di tengah-tengah ini ada, terlihat enggak ini? Ya, ada yang berputar di titik tengah ini. Ini air sudah bening, kita arahkan ke filter biologis. Ini juga drum bekas, ini semua pakai alat-alat bekas. Filter biologis ini tujuannya adalah untuk memproses kotoran yang sudah
bersih tadi, air yang mengandung saripati kotoran tapi sudah bersih kita olah dengan menggunakan alam juga. Jadi di sini ada bakteri. Bakterinya dari mana? Juga dari alam. Kita beri biobol seperti ini untuk rumah bakteri, kita masukkan di dalam banyak biobol, ada juga batu-batuan. Ini memang semua serba alami. Setelah masuk sini, air yang mengandung kotoran tapi kotoran yang sudah bersih tadi diproses oleh bakteri atau dimakan kotorannya oleh bakteri sehingga menghasilkan nutrisi yang siap pakai, untuk tanaman. Ini unsur yang kedua dari aquaponik adalah filter. Filter sudah selesai, kapan-kapan kita akan bongkar filter biologis. Tapi sekarang kita lanjut. Unsur yang berikutnya adalah pompa air. Pompa air berada di somtank sini. Kita naikkan ke tanaman, ke pralon. Boleh pakai pralon, juga boleh pakai talang, atau juga pakai apa saja, yang penting bisa mengalirkan air sehingga air mengalir bisa dialirkan ke akar-akar tanaman. Jadi prinsip dasar aquaponik adalah mengolah kotoran ikan menjadi sumber nutrisi buat tanaman. Ini kangkungnya subur sekali. Unsur berikutnya adalah tanaman. Ini tanaman sendiri, tanaman kangkung yang banyak sekali ini subur. Usianya sekitar 25 hari sampai 1 bulan ini kira-kira. Ini kita memanfaatkan barang-barang bekas. Ini botol minuman mineral atau gelas air mineral ini. Kita lihat setinggi ini. Ini kalau sudah seusia ini ya 1 bulan ini udah melebihi batas, ini udah sampai memanjang melebar kayak gini. Jadi keuntungannya dari aquaponik yang pertama, ikan sehat, airnya bening, tidak usah nguras. Yang kedua, kotoran tersebut bisa dimanfaatkan untuk menanam sayur, jadi propaganda. Jadi kita bisa menikmati ikan, baik itu ikan hias maupun ikan untuk konsumsi. Kemudian kita juga dapat menanam sayur, macam-macam sayur bisa ditanam di sistem aquaponik. Ini kita pertama kali baru mencoba kangkung, kemudian sawi bakso dan kangkung. Pertumbuhannya lebih cepat kangkung itu nggak sampai 1 bulan sudah panen. Dan keuntungannya lagi nanti setelah kangkung ini kita panen dengan cara dipotong saja, nanti dipotong 1 minggu lagi akan panen kangkung lagi. Jadi yang kedua, tidak usah menanam kangkung lagi ketika kita mau panen kangkung. Jadi memang sebetulnya bisa dipotong berkali-kali sampai 5 kali, tapi ada yang mengatakan bahwa ketika kangkung sudah dipotong lebih dari 2 kali, kadar purinnya tinggi sehingga kurang bagus untuk kesehatan, utamanya bagi yang mempunyai asam urat tinggi. Jadi sebaiknya ya sekali panen potong, kemudian
kedua sudah regenerasi ganti tanaman baru. Baik, kita akan benar-benar panen ini. Kita akan potong kangkung yang sudah masa panen. Ini saya pakai gunting, cukup sederhana saja. Kita gunting ya, seperti ini ya. Ini kita biarkan saja selama 1 minggu, 1 atau 2 minggu lah nanti. Nanti insya Allah akan tumbuh dan lebih hijau serta lebih subur. Biasanya saya sudah dapat 1 ikat, kalau di pasar 1000, tapi jangan dibuli ya. Ini was sewe ribet nandurnya, nanamnya pakai ini itu, tapi ini adalah hasil karya. Dan yang jelas tanaman kangkung ini organik, tanpa pupuk buatan, tanpa pupuk kimia buatan. Berapa pot ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pot sudah 1 ikat. Kita lanjutkan, kita potongi terus. Jadi setiap 1 pot maksimal 5 biji kangkung kalau nanti menanam ya teman-teman. Banyak-banyak, karena kalau banyak ini seperti ini 6 kadang atau 7, ini malah kurang subur. Kita potong genggam tangan sak keluarga sudah cukup. Ini 10 pot atau 8 pot. Kita taruh di bawah dulu. Berikutnya ini biar nanti tumbuhnya subur. Ini kak sepertinya kurang subur ini yang pot di sini. Nah, yang gini beda dengan yang ini lebih subur. Tapi tetap kita potong biar nanti seminggu setelah ini kita akan bisa panen lagi. Nanti kita tunggu ya, seminggu atau 2 minggu lagi kita lihat apakah kita bisa panen lagi. Kita potong. Ini keunggulannya lagi, kangkung aquaponik ini lebih lembut daripada kangkung yang ditanam di tanah. Dan yang jelas organik, ini organik, full organik, 100% organik tanpa pupuk kimia buatan. Nanti teksturnya lebih lembut, kemudian biasanya setelah dipotong sekali nanti akan tumbuh seminggu atau 2 minggu lagi. Itu kangkungnya lebih subur, tanamannya lebih subur, tapi kelemahannya biasanya lebih alot. Jadi kalau mau hasil yang krenyes dan maksimal ya sekali potong kemudian diregenerasi. Tapi karena ini biar hemat waktu, kita mencoba nanti yang kedua kita tinggal menunggu tumbuhnya kangkung dari bekas kangkung yang kita potong. Baik sobat, ini kita dapat 2 kangkung organik, dua ikat kangkung organik. Di pasar harganya 1000. Wah, uang 2000